welcome back to Scream Podcast. Hari ini kita bakal ngebahas lagi seputar ibadah online, tapi kita mau tetap ada menyuarakan kebenarannya. Dan di sini ada Kak Tony, as always. Oke, bersama gue Angel di Scream Podcast, Scream Out the Truth. Check this out. Oh, the truth. Oke, jadi seperti yang yes, hi morning, this is sangat pagi, aku masih ngantuk. Oke, Kak, kalau misalkan kemarin itu kita ngomongin tentang proses ibadah online. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang ibadah online ya, Kak. Ibadah online ya? Ya, Ibadah online. Orang yaudah ibadah online mau diomongin apanya? maksudnya soalnya Kak, ibadah online tuh gak seru. Oh ya? Oh gitu ya? Iya, jadi aku tuh pengen nanya Kak, kenapa sih nggak offline aja, even kayak pakai protokol yang ketat sekalipun nggak apa-apa deh, tapi kayak offline. Soalnya Kak, banyak juga, itu bukan aku doang, teman-teman yang lain tuh juga pada bilang kayak, aduh ibadah online tuh kayak nggak kerasa, nggak dapet feel-nya, bosen lah, terus kayak penyembahan dirinya dapet, terus kayak nggak seru. Gitu ya? Iya, terus kayak di tempat tiduran gitu kan, pakai baju tidur. Nggak ada yang maksa kita gitu ya untuk serius ya? Iya. Kalau misalkan tiba-tiba dipanggil ya bisa aja pause gitu, ngerti nggak? Iya, jadi nggak fokus, nggak khusyuk, tidak mengkhususkan waktu buat ibadah. Untuk makan sambil ibadah gitu kan. Kebelet pipis, pause. Makanya. Oke. Kalau bahas dari Ya. kenapa Jul? Jadi kenapa sih kita bikin ibadah online, kenapa nggak offline? Gini, sebenarnya the main reason is due to the COVID issue. That is the main reason. Okay. But ada beberapa gereja yang memang dengan kemampuannya mereka mampu untuk buat ruangan tempat beribadah itu menjadi satu ruangan yang betul-betul steril gitu loh. Sejak pelarangan berskala besar, pelarangan bersosialisasi dalam skala besar itu dikeluarkan, pemerintah itu sudah mengeluarkan beberapa ketetapan untuk kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus dilakukan dengan cara berkumpul. Ada ketetapan-ketetapannya, misalnya kamu mesti pakai masker, pakai face shield, kamu mesti pakai di dalam ruangan itu harus ada air purifyingnya harus memenuhi standar A, B, C, D, E dan segala macam semua. Lalu sebelum masuk kamu harus sediain tempat orang cuci tangan dengan sabun antiseptik. Terus begitu mau masuk kamu harus pakai hand sanitizer. Lalu terus kamu lewatin satu kayak tempat itu di mana di tubuhmu itu kesemprot disinfektan semuanya dan segala macam semua. Yang at the end of the case is a very costly gitu loh. Ya, kakak bidangnya di apa namanya di konstruksi. Ya, dan lebih tepatnya lagi konstruksi tata udara. Kakak ngerti betul bagaimana harus membuat udara itu clean, itu cost-nya bagaimana. I benar-benar ngerti itu gitu loh, dan itu nggak mudah. And once again itu nggak gampang gitu. Ya, jadi even ada yang udah klaim gue punya air purifier yang butuh virus, butuh ini. Let's prove it. Gitu loh. Nggak semua air purifier itu dia certified bunuh virus COVID. Itu dulu jadi alasan kenapa kita nggak boleh berkumpul secara massal, masif dan gitu. Banyak orang kumpul sama gitu. Lalu yang kedua adalah larangan jarak terbatas gitu ya. Nah akhirnya itu jadi nggak efektif gitu loh. Bayangkan kalau misalnya
Satu gereja itu kapasitasnya 500 orang, 500, lalu cuman boleh datang katakanlah 50% nih, berarti 250 orang. 250 orang pun itu masih dirasa terlalu banyak, 40%, atau katakan 40%-nya lah gitu ya. Lalu itu jadi nggak efektif gitu loh. Facility yang ini untuk 500 orang dan tetap punya resiko tinggi. Nah itu dulu, itu jadi alasan kenapa online, kenapa kita nggak ibadah offline. Mungkin kita akan ibadah offline sebentar lagi. Kita doa sama-sama supaya benar-benar virusnya kita ketemukan solusinya, Tuhan turun tangan bantu kita kasih vaksinnya dan sebagainya, menemukan vaksinnya dan sebagainya. Itu dulu pertama offline. Kenapa online? Kenapa offline nggak boleh? Itu the main reason. Nah, lalu gereja, terutama di gereja kita, itu memutuskan bahwa punya satu ketetapan, punya satu prinsip menetapkan begini, bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Ya, Alkitab juga ditulis sebab tidak ada pemerintah sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Itu Alkitab bilang. Nah, Om Wiryo itu lebih memilih taat. Kenapa? Karena dia selalu khotbah, dia selalu bilang bahwa harga ketidaktaatan itu jauh lebih mahal daripada harga ketaatan. Maksudnya gimana Kak itu? Maksudnya gini, kalau taat beresiko kamu akan dimarahi karena kamu harus mengatakan sebenarnya, misalnya. Artinya kalau kamu bohong, resikonya mungkin bukan cuma sekedar dimarahi, tetapi kamu kehilangan kepercayaan orang, kamu distrust, atau bahkan mungkin kamu harus merelakan orang-orang yang kamu kasihi itu pergi meninggalkan kamu. That's the cost. So, Om Wiryo lebih pilih untuk taat. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih yang jadi problem nih. Kenapa kenapa nggak offline aja sih gitu? Yang jadi problem kenapa? Karena anak-anak muda ini kan pelayanan generasi di 4G kita. Itu 4G kan mulai dari anak, teens, youth, sama dewasa muda. Ya kan? Ini kan hobinya nongkrong. Iya sih, benar. Iya kan? Sosialisasi gitu. Lalu mereka bertemu dalam gereja dan segala macam, semua itu bikin mereka ketemu temannya. Di ininya lagi adalah yang biasa pelayanan lalu terus nggak pelayanan, itu kayaknya ada something missing gitu. Tapi balik lagi, memang itu problem. Cuman balik lagi bahwa gini lah, yakinlah bahwa hal ini cuma akan terjadi untuk sementara waktu, nggak selama-lamanya. Gitu ya. Nah, akhirnya munculnya teman-teman bilang ibadah online boring karena sendirian, jadi nggak fokus, jadi nggak khusyuk, nggak ibadah Kak, kayak main-main sebenarnya gitu. Itu dari sudut pandang yang satu. Tapi bagaimana kalau kita pandang dari sudut pandang yang lain? Menurut Kakak, seharusnya apakah bukan ibadah online itu jadi waktu yang jadi momentum yang baik buat kita untuk kita bisa lebih dapat sebenarnya ibadahnya. Karena online, coba kita compare ya, misalnya offline hari Minggu jam 7, 9.30, terus 11, 14.30, jam 6. Kamu miss salah satu waktunya ini, kamu miss ibadahnya, betul nggak? Iya. Tapi yang online, whenever, wherever, kalau kamu mau mengkhususkan diri, kamu bisa ibadah, betul? Iya. Ya? Betul. Nah,
satu poinnya. Kedua, misalnya gini, kamu dengar khotbahnya bagus buat kamu, artinya kenapa? Karena mencerahkan atau memberikan kebenaran yang kamu nggak ngerti, dibahas di situ. Ya, dibahas di situ, belum sempat ngerti, ibadahnya selesai, khotbahnya habis. Kamu bisa putar itu, repeat again and again and again, betul nggak? Ya. Betul dong. Ya. Di offline kan kamu nggak bisa, betul nggak? Ya. Lalu misalnya karena nggak bisa di offline, oke, karena pendetanya jangan harus ganti. Lalu kamu request, hadirin dong pembahasan ini lagi. Nah jadwal ibadah offline itu kan dibuatnya bukan setiap seminggu, enggak. Langsung setahun loh kadang-kadang. Iya. Bayangin, jadi kamu bayangin bisa berapa tahun kemudian, bisa 1 tahun kemudian, 1 tahun lebih kemudian baru ketemu. Iya. Pembicara itu lagi untuk ngerti hal itu lagi, sampai kamu udah akan lupa gitu loh. Iya. Nah yang jadi persoalan, firman Tuhan ajarin kita apa? Kita mesti temukan kebenaran itu. Jadi kalau kamu rasa nih, kakak sekalian ini kasih tips ya, kamu dengar firman, kamu rasa ini mencerahkan kamu, memberkati kamu, kejar sampai kamu ngerti. Kenapa? Karena ketika kamu ngerti kebenaran itu, Tuhan janji satu hal, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Ya? Kalau kakak nggak salah, di salah satu ayat di kitab Amsal pernah tulis begini, beli, kamu mesti beli kebenaran itu. Bagaimana cara belinya? Ya itu tadi, sediakan waktumu, khususkan. Ya. Gitu. Ya, sampai sini Angel ngerti ya? Nah, itu yang kedua. Nah, terus enaknya lagi kalau ibadah online, kamu bisa chat adminnya. Ya, Mimin, Ayo diberkati banget nih tema hari ini. Bisa nggak dilanjutin sambungannya ke sini, karena Ayo belum gitu benar-benar paham nih soal ini gitu. Misalnya kita lagi bahas soal mengampuni. Kenapa? Kita nggak paham. Kenapa sih? Kenapa harus mengampuni sih? Yang pertanyaan terbesar yang anak-anak remaja dan anak muda hari ini adalah, pertanyaannya adalah, kenapa bukan gue yang salah, gue yang harus minta maaf? Udah gue yang harus minta maaf, gue mesti ngelepasin, gue mesti maafin pula. Iya. Padahal dia yang salah. Itu contoh ya, kita bicara. Hari itu baru bahas tentang kenapanya. Kita masih belum puas, masih mau nanya mana ayat ininya bicaranya soal apa. Kenapa begitu? Kenapa pembahasannya, understanding-nya seperti itu? Kenapa tarikan pemahamannya ke situ, misalnya gitu. Ya. Kenapa yang lain dan sebagainya? Ya kan? Terus lagi misalnya tentang apa hubungan Adam dan Hawa sama Yesus. Kenapa nggak Adam aja sih waktu itu langsung jadi selamatin kita? Kenapa mesti pakai Yesus? Kan drama banget begini, pakai salib-saliban lah, apalah, begini gitu segala macam, semua orang nggak percaya lah, terlalu gimana banget. Iya. Kayak di film-film banget begitu, terus naik ke surga lah, ngambang. Di awan-awan. Di awan-awan lah. It just like something that don't really happen gitu. It's just like a bad story gitu loh, ngerti nggak? Bad time story. Iya kan? Kenapa? Karena generasi ini generasi yang dididik oleh teknologi, dibesarkan oleh teknologi. Apa yang mereka lihat semuanya hasil teknologi. Jadi seolah-olah ilmu pengetahuan itu lebih besar daripada yang menciptakan ilmu pengetahuan itu gitu loh. Ya,
Banyak anak SMP sekarang lo, gue gak percaya lah lo Tuhan-Tuhanan gini. SMP. Iya. Ya. Kamu bisa tinggal chat adminnya. Om Mimin, tolong dong. Kita gini. Atau kalau kamu misalnya kayak kita bikin ibadah online nih, scream lalu misalnya kamu kenal Angel, itu tema yang kemarin dong terusin misalnya, itu pasti langsung diterusin. Iya, bisa ya. Benar. Iya bisa, kan Angel yang punya scream. Ya. Nggak maksudnya tapi karena memang adminnya nanti misalnya Angel adminnya gitu, kamu bisa jadi itu jadi masukan buat gereja. Jadi apa yang terjadi adalah kamu dan gereja ada feedback yang hidup, komunikasi yang baik gitu, saling bangun, saling info, saling advice. Itu untungnya kalau kamu ibadah online. Nah Kak, tapi yang jadi persoalan kakak bilang gini gitu dari tadi. Persoalannya adalah akunya sendiri tuh susah kusuk garing gini. Jadi kalau itu bukan salah bedanya ya Kak, berarti dalam diri sendiri ya Kak. Bukan salah online-nya. Pertanyaan itu yang kemudian muncul kan, jadi siapa yang salah? Jadi siapa yang salah? Ibadah di online kan yang salah, atau pembicaranya atau gerejanya atau arah yang dibuat di online itu yang salah, ya? Atau waktunya salah, atau kitanya sebenarnya salah? Kitanya. Aku sih jawabnya kitanya. Ayo, kenapa kita yang salah? Kalau misalnya, I ingatnya kayak kuasa Tuhan kan nggak dibatasin apa-apa, menurut I. Iya betul, Tuhan nggak dibatasin apa-apa. Online gitu. Jadi dari kita sendiri baik aja kita mau serius atau enggak. Kakak bilang gitu, ya. Kita tuh suka seringkali tuh gini loh, nggak di dunia nyata, nggak di alam fisikal kita ini kita cuma berani keroyokan. Tapi secara rohani pun kita kadang-kadang imannya tuh iman keroyokan. Nggak enak, nggak seru Kak sendirian. Tapi begitu ibadah online di gereja, kamu ketemu temanmu di gereja, kamu nggak ibadah juga. Kamu ngobrol sama dia, ya kan? Kakaknya khotbah di depan, pendetanya khotbah di depan, kamu khotbah sama dia berdua, buka IG, ya kan? Lalu di depan lagi bahas tentang sesuatu yang kamu lagi memang pengen ngerti. Lalu kamu bahas apa? Kamu juga julitin orang di tempat kamu duduk, ya kan? Atau kalau misalnya dia khotbah tentang sesuatu yang mungkin temanya di luar apa yang kamu pahamin, kamu mulai ngomong bicara gila ya, gendut banget, gila ya, mukanya Cina banget misalnya gitu. Ini pendetanya so asik. Ya misalnya terus apa lagi? Kamu lihat. Jadi sebenarnya masalahnya ada di mana sih? Bukankah itu semua masalahnya ada di kita? Gini loh. Hubungan sama Tuhan, sama hubungan sama kita sesama itu nggak beda. Kamu bisa khusyuk sendiri atau rame-rame, itu bicara tentang hubungan sama Tuhan. Contoh kayak kita sama apa ya? Sama diri kita gitu. Sama mami kita misalnya, yang kita dekat. Apakah cuma di depan umum mereka jadi mami sama daddy kita? Enggak. Apakah cuma di depan umum kita bisa asik, kita bisa bercanda sama dia, gelendotan dan segala macam, minta duit itu? Enggak. Waktu kita di rumah cuma berdua sama dia, ngobrol di mobil, nyetir segala macam semua, kita bisa bebas ngomong, mengutarakan apa yang kita
Tapi I nggak bisa Kak, there's something wrong with you and your baby. Intim itu gini. Intim itu ya. Intim itu nggak rame-rame. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Ya. Intim tuh cuma berdua itu udah maksimal. Nggak bisa. Bertiga aja jadi aneh sebenarnya kalau kita bicara kata intim. Ya. Jadi berduaan sama Tuhan. Kakak kasih enggak kakak lagi bicara soal hubungan nih, misalnya gini. Hubungan yang agak intim apa misalnya? Ciuman misalnya gitu ya. Ya kan? Itu kan suatu kegiatan untuk mencurahkan segenap perasaan dan kasih sayang satu dengan yang lain misalnya gitu. Iya kan? Itu agak intim kan? Bertiga gitu ciuman. Agak intim kan itu. Sama Fuad sekarang ya tetap berdua, cuman udah nggak gitu malu ketutup lagi di depan umum, mereka udah ciuman dan segala macam semua. Itu ekspresi keintiman. Tapi gua lakukannya udah tigaan gitu. Karena orang ciuman bertigaan, bibirnya sian bertiga. Kamu itu kan a sign of relation, betul gak? Ya. Ekspresi kecintaan, sayang dan sebagainya gitu. Lalu kita bicara lagi hubungan suami istri, orang intim. Hah? Di ruangan yang tidak terekspos. Iya. Nggak ada itu melakukan itu di suatu tempat umum yang supaya orang lain semua bisa lihat. Itu udah beda, itu udah bukan hubungan itu. Sama kita sama Tuhan juga gitu. Justru sebenarnya yang benar itu adalah mau rame-rame mau sendiri, ketika memang kita punya hubungan yang baik, intim sama Tuhan. Kamu nggak bilang, nggak tahu ya Kak, aku kalau sendirian kok nyanyi nggak naik ya, kok nggak dapet ya, kok perasaan nggak kerasa ya gitu. Ukurannya bukan perasaan, intimacy itu experience, itu bukan feeling, itu bukan perasaan. Ukurannya. Jadi kalau ketika kita ibadah di rumah sendiri, kita rasa kita nggak. Kita ibadah di gereja, kita bisa dengan rapi dan kalau gitu beribadah online, kita di rumah sambil tiduran, ya, nyilat masih belum dilelam, udah ibadah online, ya oke lah, itu satu sisi keuntungan ibadah online, nggak ada yang lihat kamu. Yeah. Tetapi yang kakak mau bicara apa? Yaitu artinya kita tidak mengkhususkan hari itu, waktu itu. Yang artinya lagi itu problemnya datang dari mana? Dari diri kita. Bayangin kalau kita masih mesti dipaksa-paksa untuk berhubungan intim, artinya kita nggak cinta sama orang itu, betul nggak? Iya. So, waktu kamu bilang kamu cinta Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, kamu anak Tuhan, tapi untuk ketemu sama Tuhan kamu harus dipaksa-paksa, didorong-dorong oleh suatu situasi dan suatu keadaan. Yang biasanya kita kalau offline itu kan dipaksa sama suatu situasi dan keadaan apa? Satu situasi di mana itu hari Minggu harus pergi ke gereja. Kita harus pergi melayani. Lalu kita prepare diri kita karena hal itu, bukan karena Tuhan. Yeah. Not because we love God and we do it. Yeah. Then what is the meaning when you say that I love you, God? I'm a child of God. Kan lucu kalau bilang anak tapi nggak intim sama orang tuanya.
betul ya? Iya. Jadi problemnya di mana? Di kita. Bisa. Ya, terus kan gimana dong? Terus gimana dong jual orang kalau kayak gitu? Orang kalau nggak intim berarti nggak bisa gereja dong, nggak bisa ini sama Tuhan dong. Bisa, ya makanya di-improve setiap hari kan. Hah? Kalau misalnya mau ngomongin bisa atau nggak bisa ya tetap bisa lah. Buktinya banyak kok orang yang nggak intim tapi bisa gereja. Yang jadi persoalan sekarang adalah kalau teman-teman bilang, "Gak, aku rasa nggak bisa rasa." Oke, I ngerti yang dimaksud. I coba doa sendiri tapi nggak bisa, kayaknya nggak naik dan ini segala macam semua. Hey, come on, jangan jadi aneh. Kenapa? Karena keintiman itu butuh proses. Di-improve day by day. You have to do it every single day. Sama seperti kamu lagi PDKT sama satu cewek. Kalau kamu langsung ketemu dia, langsung lihat, langsung ajak dia berhubungan intim, itu pelacur. Ya. Intim itu adalah, ingat tadi ya, ekspresi, experience. Ya. Bukan sensasi, bukan. Dan kalau misalnya itu berproses improve day by day, ya caranya itu doa, baca Alkitab, cari Tuhan pokoknya ya Kak. Terusin aja. Pokoknya berdoaan. Kaget kalau waktu kamu doa, baca firman, nyanyi, terus kayaknya perasaan kamu kayaknya tetap nggak gimana-gimana. Terusin aja. Terusin aja, Bang. Pertama kamu lihat dia cantik, kamu lihat dia ganteng, lalu kamu PDKT. Seolah-olah apa yang semua yang kamu lakukan kayaknya nggak ada efeknya kan? But you're not give up, right? You keep on it. Betul nggak? Iya. Apalagi kalau kamu udah mulai melihat tanda-tanda, sinyal-sinyal balasan dari dia, wow, makin gencar, bener nggak? And finally, one moment you decide to say, I love you. Semuanya progress, bener nggak? Iya. You cari tahu dulu yang dia suka apa, lalu you lakukan, betul? Iya. Cari, biasanya gimana Kak cari zodiak ya Kak? Dipelajarin Kak zodiak ya Kak? Iya kan, kamu pergi cari zodiaknya, cari clue-cluenya, walaupun itu nggak benar. Kenapa? Karena kamu sedang menduakan Tuhan waktu itu. Kamu pergi ketemu ke teman-temannya, ya, and then you arrange some secretly meeting with her or his friends, tanya hobinya, yang dia doyan apa, ya kan? Iya. Lalu dibilangin dia tuh doyannya homemade spaghetti gitu. Lalu kamu yang bukan chef, kamu yang anak motor, tiba-tiba berubah belajar masak di dapur, itu kan? Di dapur. Iya dong. Kamu yang gak romantis tiba-tiba pergi ke toko bunga beli bunga, buka YouTube, bunga yang bagus buat dikasih ke cewek itu apa? Buka YouTube cara bungkus kado supaya kadonya terlihat lovely gitu, romantis tuh gimana? Betul. Lalu tiba-tiba kamu yang bodoh jadi kreatif. Betul nggak? Karena kamu cari, betul nggak? Karena kamu berusaha banget cari tahu apa yang dia suka dan senengin hati dia supaya kamu bisa dapetin hati gitu. Sama kayak Tuhan gitu ya. Angel udah pintar tuh. Sama.
Tuhan juga gitu. Kenapa kita nggak pernah lakukan? Karena we take it for granted. Kita rasa Tuhan is always there. Tuhan itu kayak suatu benda gitu, yang di sana nggak akan hilang kemana-mana. Kalau kita nggak dapetin hari ini, dia akan hilang. Pergi beralih ke cowok lain, ke cewek lain. Sedangkan Tuhan nggak akan pernah tinggalin gitu. Tuhan nggak gitu. Nah, gara-gara apa? Gara-gara Tuhan begitu. Lalu terus kita ya udah gampang. Tinggal hati kalau ada. Itu normal. Yes, normally, almost mostly people begitu. Tetapi hari ini kita mau kasih tahu yang benarnya gimana. Kalau kamu tahu ada orang lebih sayang kamu dan dia worth it untuk dapetin rasa sayang kamu balik, lalu kamu sia-siakan dia, itu namanya apa? Kebodohan. Kebodohan. Ya. Di IG tuh, di feed IG tuh banyak banget tuh. Ya. Youth for Jesus selalu ada postingan-postingan gini. Tips cari pacar. Ya kan? Cari pacar itu yang cinta Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan yang nggak kelihatan aja dia cinta dan dia lakukan, dia kejar begitu rupa, apalagi kamu yang kelihatan cantik di matanya. Tuhan yang nggak kelihatan aja dia taatin, apalagi kamu yang dia sayangin depan matanya ngomong. Ya. Jadi balik lagi bahwa bukan salah di online kan atau di offline kan, enggak, tetapi justru online memberi kamu ruang lebih leluasa, lebih lega. Kalau kamu sendiri di kamar dengan khotbah nggak ngerti kan, kamu nggak ketahuan bodohnya, betul? Kalau dalam ruangan kan nggak tahu nih khotbah, sampai sini teman-teman ngerti. Ada yang mau ditanya, mau nanya tapi malu. Kenapa? Karena semua mata tertuju padamu. Dan waktu kamu mulai nanya, terus sebelah mulai colek-colek. Gila nih nanya tuh, dia terang bener. Ya. Jadi, ya hari ini kita kasih tahu kebenaran itu. Jadi jangan grogi. Dan maksudnya dari intimasi itu yang tadi kakak bilang, yang iman keroyokan itu jadi iman yang good gitu kan. Ayo mulai, kamu dong, jangan jadi gentleman dong. Ya. Betul. Ya. Jangan imannya munculnya pas ngumpul, pas rame doanya dalam nama Yesus, mantap. Pas sendiri dalam nama jangan kayak Kathleen ya. Kathleen susun puzzle nggak bisa di dalam nama puzzle. Katanya aku jadi ingat lagu sekolah minggu Kak, yang baca kitab suci, doa setiap hari. Iya, itu doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya kan? Kalau mau tumbuh, terus apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau, garis bawah. Kalau mau tumbuh itu mulainya dari benih. Jadi jangan grogi kalau kayaknya ya itu tadi yang kamu bilang ya, waktu kamu sendiri nggak rasa apa-apa, nggak gini nggak gitu. Terus gimana, orang kayak gitu nggak bisa ibadah? Itu dia tadi, nggak usah takut. Nothing's wrong with that. Nggak ada yang salah kok sama hal itu. Terusin aja. Just keep on it, ya. Just keep on it. Terus
Kalau udah gitu, nah karena kamu udah ngerti, kamu udah tahu kebenaran bahwa nggak berasa, nggak apa itu, nggak ada yang salah sama itu, terusin aja. Yang penting baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Itu yang penting. Jadi terus kapan memulai? Hari ini kebenaran itu disampaikan, dirilis kepada kamu. Teman-teman teens, teman-teman youth, dengan baik-baik hari ini kakak ngomong. Kamu nggak perlu sekolah teologi tinggi-tinggi cuma untuk tahu hal ini. Kebenaran ini kita sampaikan sama kamu free. Nothing wrong with that. Waktu seolah-olah kayaknya nggak ada yang salah. Terusin aja. Kamu lihat, kamu sebutin sekarang pendeta-pendeta yang hebat-hebat itu. Coba. Siapa? Yang sekali doa, udah panggung bergetar. Yang sekali berdoa, iblis lari. Ya, yang ditantang dukun. Di dalam gereja disantet nggak kena gini-gitu. Mereka juga pertama kali ketemu Tuhan mati gaya. Iya, betul. Nggak ada yang langsung. Kosongin ruangan, kunci pintu, bawa gitar sama Alkitab di depan, duduk nyanyi 1 lagu 2 lagu, mati gaya. Tapi mereka itu terus menerus. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang biarkan anak-anak itu datang. Artinya Tuhan gak kasih apapun untuk menghambat kamu untuk datang sama Tuhan. Sebab Allah itu berkenan ditemui. Rasul Paulus saja kita bilang apa? Walaupun kita berdosa, walaupun kita begini dan begitu, bobrok, busuk dan segala macam borokan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia itu supaya kita beroleh rahmat dan kasih karunia. Ada jaminan. Selalu ya. Selalu. Nah, jadi teman-teman, untuk namanya ibadah online ini, teman-teman jangan parno, jangan jadikan perasaan sebagai alat ukur. Tapi tetap ibadah. Tapi ibadah online itu kita nggak perlu pilihan. Misalnya, nah makanya sekarang Scream hadir dalam format ibadah online. Kita bahas, kita diskusi materi-materi yang ada di umum, tapi kita tarik, kita buat itu lebih ringan, lebih sesuai dengan generasi kita. Ya, kita bakal relating ya kira-kira. Relating sama kamu. Kayak misalnya nanti nih perdana kita akan tayang 5 Desember tuh, makanya bagus lagi tuh, tanggal 5 bulan 12. 20. 5 itu apa Kak? 12 itu Israel itu artinya nama kota kerajaan sorga. Ya. 20 itu kembali kepada dasar pergerakannya Scream. Ulangan 20, 1 sampai 20. Kalau kamu nanti buka itu isinya hukum perang. Artinya apa? Di tahun Ayin Pei ini Scream menyuarakan kebenaran, berperang dalam tanda petik. Kita memerangi segala hal yang jahat, stigma yang salah, pola pikir, cara pandang yang salah, yang iblis tanam dalam hatimu. Hari ini kita suarakan kebenaran itu dan kita berdoa semoga itu memerdekakan hidup kamu. Ya, jadi jangan lupa tanggal 5 Desember 2020. That is our first di YouTube channelnya Scream Community. That is our first praise. Jam 6 sore. Jam 6 sore hari Sabtu. Ya. Kemarin udah dengar bagaimana kita struggling ya, Angel.
bagaimana kita berjuangnya bikin ibadah itu, wah itu luar biasa banget. Ya. Tapi God shows. Itu kita sembelih korban yang tidak terhitung, istilahnya gitu ya, istilahnya itu kita menyembelih korban yang tidak terbilang banyaknya untuk menghasilkan ibadah itu. Ibadah itu perfect banget, sempurna banget, enggak. Kenapa? Karena itu lahir bukan terbatasan dari ketidakpunyaan. Lahir dari kerinduan, cuman semua kerinduan untuk supaya kita bisa tetap melayani teman-teman. Yeah. So Screamers, once again, don't forget 5 December 2020. Ya, Saturday 6 p.m. Don't miss it. Sekarang kita tutup ini. Masalahnya kenapa mesti ibadah online? Dengar, hari ini kamu udah dapat kebenarannya. Oke, then how? Kamu masih mau stay dalam pemikiranmu yang lama itu atau kamu mau mulai? Ya. Kalau kakak bilang adalah kalau kamu udah ngerti kebenarannya, then start. Yeah. Let's begin. Kalau kamu nggak mau mulai sekarang, mau kapan? Apa Nyong? Ketika aku bilang kayak gini, contohnya kita dengar khotbah and that's the truth gitu kan, kita udah tahu kebenarannya, kita udah tahu the truth-nya, abis itu kita udah tahu tapi yang ngelakuin itu dosa. Bener gak sih? Bisa begitu. Bisa begitu kan? Bisa begitu, tapi ada juga yang nggak begitu. Ya, tapi kita mengacunya kemana dulu? Kalau kita mengacunya kepada Yakobus 4:17, jika seorang tahu bagaimana harus membuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Itu lebih strict lagi. Ya. Tetapi kalau kepada hal-hal yang kepada sifatnya kepada free will kita mungkin nggak dosa, tetapi kalau kamu tidak lakukan itu bisa menuntun kamu kepada dosa. Oh, oke. Ya, kayak misalnya ada seruan begini, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Misalnya gitu kan. Jadi kita nggak mau, enggak lah gue gini aja. Excuse yang kamu lakukan itu bisa menuntun kamu kepada kejatuhan kamu ke dalam dosa. Gitu. Ya. Jadi kita lanjutin lagi. Sekarang kalau kamu udah tahu gini, kamu nggak mau lakukan sekarang, terus kamu mau kapan gitu? Tadi malam ada salah satu dari antara teman-teman kamu itu nelfon kakak. Kakak lagi meeting di Pesanggerahan, dia WA. Dia mau nanya tugas agama. Nanti mudah-mudahan kalau bisa kita hadirkan dia di podcast ya, kita tanyain dia Angel. Jadi dia nanya, dia ada tugas agama, dia bilang gini, Kak, ditanya, disuruh kasih pendapat, menurut kamu apa pandangan penulis kitab Wahyu tentang zaman ini? Tentang pandangan penulis kitab Wahyu tentang pandangannya tentang zaman ini. Wahyu kan zaman, yang nulis itu kan namanya Yohanes. Ya, Yohanes menulis kitab Wahyu itu di dalam sebuah penglihatan di Pulau Patmos yang menggambarkan keadaan akhir zaman, bagaimana akhir zaman itu dimulai sampai kepada kedatangan kedua kali Tuhan Yesus di awan-awan, sampai penglihatan dia sampai di kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi kitab Wahyu itu kalau dari kata pribadi pelajari kitab itu berisi mengenai 3 hal, ya. 3 hal itu apa? Tegurannya di akhir zaman terhadap gereja-gereja. Ya itu kan di awal-awal jemaat di Pergamus, di Tiatira, jemaat di Filipi, jemaat di ketujuh jemaat dah. Surat ke-7 jemaat, teguran, lalu terus cawan murka Allah, 7 sangkakala, lalu terus
masa penampian gereja, lalu masa pemurnian gereja di situ. Itu pertama. Ya. Ya. Lalu sampai yang bagian yang kedua adalah mulainya kedatangan Tuhan yang ditandai dengan pengangkatan orang-orang percaya, ya, sebelum masa kesusahan besar itu terjadi. Ya. Sampai kepada Tuhan datang di awan-awan. Itu ya bagian keduanya. Ya, masa kesusahan besar itu terjadi, ada antikristus, orang-orang percaya, orang-orang percaya diangkat, apa segala macam semua. Antikristus itu memerintah 7 tahun lamanya. Kok kakak tahu 7 tahun? Karena pengertian di situ ditulis 2 kali 3,5 masa. 2 kali 3,5 itu 7. 3,5 masa itu artinya sebagian penafsir Alkitab itu menerjemahkan itu 3 masa itu artinya tahun. Ya. Tahun. 7 tahun kesusahan itu, lalu terus disayat, kemudian Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, orang sebelum itu Tuhan Yesus datang pertama kali di awan-awan, orang yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit, baru orang-orang percaya diangkat naik bersama-sama dengan Tuhan. 7 tahun itu kesusahan itu, baru terus sekarang, lalu terus kemudian Tuhan datang untuk menyelesaikan itu, baru kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang pandangannya, kakak bilang sama dia gini, kalau kita bicara, jadi supaya nggak panjang-panjang, mari baca dari mulai Wahyu pasal yang 10 sampai Wahyu pasal yang 13. Wahyu pasal 10 itu bicara tentang apa yang akan diterima gereja, yang seolah-olah kayaknya manis di mulut, tetapi padahal pahit, udah begitu sampai di perut. Digambarkan Rasul Yohanes itu mengambil gulungan kitab itu, terus kemudian dimakan. Di mulutnya manis seperti madu, tapi di perutnya terasa pahit dan dia menderita begitu rupa. Apa yang artinya? Artinya gereja akan terjadi masa di mana gereja akan dimurnikan oleh Tuhan. Ya, ada kegerakan besar. Ya, sepertinya seolah-olah betul-betul Tuhan berpihak sama umatnya gini-gitu. Betul, ini rasanya kayaknya manis sekali. Ini salah satu ya penafsiran. Ya, tetapi kemudian pahit. Kenapa? Karena di tengah itu pun ternyata Tuhan memproses umat. Lu kakak bilang sama teman kamu, kakak pertanyaan kakak tuh cuma satu sederhana. Are you ready? Siap nggak? Are you ready? Kamu pergi kuliah, kamu mau pelajari semuanya ini, kamu ditanya oleh dosen begini gitu segala macam semua, kamu tanya kakak, hari ini kakak jelasin ke kamu mungkin bisa mengerti. Kamu yang streamers dengar, kamu mungkin bisa dengar ini dan kamu mungkin bisa mengerti, oh iya gue juga ini. Tapi pertanyaan kakak adalah, are you ready? Kenapa? Karena kalau kita mau berdebat, kita bisa berdebat mulai Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 12. Ada yang bilang itu udah terjadi, itu udah digenapi. Ada yang bilang enggak, itu baru akan terjadi. Kita bisa berdebat panjang kali lebar soal itu. Tetapi soal antikristus, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Akan terjadi di masa kita ini sekarang. Ya. Wahyu pasal 13 di bagian akhir, kalau nggak salah itu ayat 7 mulai sampai ayat 11 kalau nggak salah itu. Dibilang apa? Bla 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 bla, dan terus kemudian ayat berikutnya bilang, dan ia menyebabkan kepada semua orang kecil besar, tua muda, merdeka atau hamba, tidak bisa apa? Membeli atau menjual tanpa tanda dari binatang itu. Ya. Sama di dahinya. Di kanan atau di dahinya. Apa tandanya? 6. Iya, ini kan juga udah ada dari dulu, betul. Ini udah ada dari dulu, tapi belum pernah terjadinya. Iya. Tandanya udah ada dari kakak zaman SMP. Ini isu ini udah hot tiap kali kita bicara akhir zaman. Udah dipasang chip ini, chip itu segala macam semua. Dipasang di gajah, dipasang di lumba-lumba, dipasang di macan, di mana segala macam, binatang-binatang yang hampir punah. Sehingga apa yang terjadi? Kemanapun mereka pergi di alam liar itu, manusia tetap bisa kontrol mereka ada di mana. Ya. Masih hidup apa mati. Semua itu masa di mana uji cobanya. Nah sekarang kejadiannya
di sekarang ini, pertanyaan kan adalah, are you ready? Kita jangan bicara kerajaan 1000 tahun. Nanti dulu deh. Langit baru, bumi baru, pemerintahan di Yerusalem yang baru, kita jangan bicara itu. Are you ready? Ngerti Kak, tolong dong jelasin masuk dalam ibadah. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Dare to be different. Itu suruhan, itu bukan slogan. Kamu tuh disuruh untuk berani jadi beda. Dan berani jadi beda itu harus siap dikatain aneh, dijauhin dalam tanda petik gak punya teman. Gak usah kaget. Ya, firman Tuhan yang lain bilang apa? Sebab latihan badani. Yuk kita buka ayatnya sebagai penutup. Satu Timotius pasalnya yang keempat ayat 8. Kakak baca, teman-teman screamer semua dengar ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena dengar, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup di Yerusalem yang sekarang maupun di Yerusalem baru. Hidup di langit dan bumi yang sekarang maupun hidup di nanti langit baru dan bumi baru. Latihan badani itu terbatas gunanya. Kenapa? Berhenti di hari ini. Gitu. So this is the truth that we want to share about ibadah online. Jadi teman, sekali lagi kakak berharap teman-teman dengarkan ini, renungkan ini, dan yuk mulai. Gitu ya. Jadi ya sekarang kita tahu how important is untuk ibadah. And dan itu bukan masalah kita bukan masalah kayak dapat atau nggak dapat, tapi kayak it's about us dan diri kita sendiri. And even though now banyak dan kayak yang kakak bilang tadi, itu normal kok kalau misalnya kita ngerasa nggak dapat rasanya and feeling and everything. Tapi itu proses aja kita. Because it's a itu adalah sebuah rangkaian proses, jadi kayak ada progresnya gitu ya Kak. It's improving day by day, terusin aja. Itu sama kayak hubungan manusia ya Kak, sama hubungan Tuhan gitu. Ya, kalau lu suka sama orang pasti lu eager untuk know her atau him gitu kan. Sama Tuhan juga. Tuhan kalau if you say you love him, lu cinta sama Tuhan, ya lu juga pasti eager untuk mau tentang Tuhan. That's it. Dan gak ada yang membatasin gitu loh, gak ada yang membatasin. Kayak justru Jesus died for us supaya gak ada yang batasin kita antara kita sama Tuhan gitu. Jadi kita udah bisa langsung ketemu Tuhan and everything. Good, enjoy. Kita nggak mau stay lama-lama. Kita nggak mau stay lama-lama. Justru pertanyaannya itu, jadi kapan kita mau mulai? Yes. Karena kalau misalnya kita nggak mulai, balik lagi ke yang Wahyu tadi, ya siap nggak? Itu dia. Dan jangan takut, of course jangan takut. Aduh, kalau jalan sama Tuhan tuh jangan takut, karena sama Tuhan selalu ada jaminan ya Kak. Even hal sepele sedikit pun pasti ada jaminannya. So guys,
It is the truth for all of you hari ini di podcast kali ini. Thank you banget Kak Tony untuk udah sharing di podcast ini. Ya, thank you juga teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk nonton podcast ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus di follow Instagram kita @screamcommunity. Di sana juga bakal ada info-info tentang ibadah online yang akan tayang tanggal 5 Desember 2020 sore hari Sabtu hanya di YouTube Scream Community. Bersama gue Angel, Tony. This is Scream Podcast, Scream Out the Truth. More life for my Drake shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends. I've been slept on like my name is, and I'm pretty far from being famous, but I sure as hell ain't nameless. I just take aim, I ain't aimless, and I let it fly like a spaceship.